Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa dengan Ketua DPRD Kota Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Nur? Alhamdulillah baik, Mas Rian. Ya Cak Nur, Ya. ini bincang-bincang ringan saja di sore hari Ya. ini. Masyarakat Batam barangkali ingin mengetahui pemimpinnya ini. Iya. Lebih dalam, Ya. dari aspek ruhaninya lah. Ya. Apa filosofi hidup Cak Nurnya sekarang? Ya sederhana sih Mas. Sebenarnya hidup dalam memaknai kehidupan kita gimana sih? Kalau orang Jawa tuh urep itu urup. Apa itu Atau maknanya? Maknanya tuh hidup tuh harus ada nilai manfaat. Gitu ya. Karena urip itu kan hidup, urup itu kan menyala Mas, atau bercahaya gitu. Kalau api itu dia menyala dan bisa bercahaya dan menimbulkan cahaya, itulah ada bahwa hidup itu harus ada nilai manfaat bagi diri maupun bagi orang lain. Nah, sampai kepada tingkat filosofi seperti itu, bagaimana bisa diceritakan nggak begitu? Saya belajar dari kehidupan ini ya, dari pengalaman hidup Mas Rian ya, bahwa saya termasuk orang yang paling sederhana dalam memaknai kehidupan kita. Saya itu pertama kali sebelum saya itu punya nilai kepada orang lain, saya itu ya harus tahu persis nilai dari diri saya sendiri. Makanya saya mencoba untuk istiqomah antara pikiran saya dan hati saya. Kalau pikiran dan hati saya ini bisa sinergi, bisa bersama, bisa seirama, itu ada ketenangan. Ada ketenangan, ada kebahagiaan tersendiri buat saya. Tapi itu kan yang namanya pikiran dan hati itu kan nggak ada yang tahu kan hanya kita. Tetapi kalau pikiran dan hati kita itu menyatu, nah, seirama, itu saya tenang. Nah itu ya kan, itu baru pribadi saya. Tapi kalau pikiran dan hati saya itu bisa merefleksikan itu dengan bentuk ucapan, itu insya Allah yang mendengar ucapan saya itu yang didasarkan pikiran dan hati yang seirama tadi, yang mendengar itu insya Allah senang. Terus kemudian apalagi kalau saya lahirkan dalam bentuk karya, perbuatan, mesti ada hasil yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan oleh masyarakat di luar diri saya. Dan itulah makna dari urip tuh urup, hidup tuh harus bermanfaat untuk diri maupun orang lain. Sekarang kan sebetulnya posisi Cak Nur ini kan strategis sebagai Ketua DPRD. Ini kan posisi yang cukup penting untuk bisa mewujudkan apa yang dikatakan tadi kan gitu. Iya. Gimana? Nah, inilah rasa syukur yang saya miliki Mas ya, dengan saya sudah ketemu jati diri dari pribadi saya yang berangkat dari sebuah pikiran dan hati tadi itu untuk pribadi, terus saya lahirkan dalam bentuk ucapan, saya lahirkan dalam bentuk perbuatan karya. Lah saya refleksikan dalam saya dengan jabatan saya sebagai wakil rakyat, sebagai ketua DPRD, maka kebijakan-kebijakan yang saya lakukan ini semua untuk masyarakat yang sifatnya umum. Nah, jadi korelasinya ini nyambung, dan korelasinya ini sangat cocok dengan filosofi itu. Cuman kalau tadi hanya untuk pribadi kita kan, tapi ini kebijakan yang sifatnya umum karena kebijakan kelembagaan, ini untuk kepentingan oleh masyarakat banyak. Tapi masyarakat umum melihat ini yang awam yang melihat kayaknya DPRD ini adem-adem aja gitu, tidak kelihatan gregetnya.
Ya bisa jadi, dan itu sah dan boleh karena penilaian orang dan persepsi teman. Tetapi mungkin saja mereka atau beliau yang belum memahami bagaimana dinamikanya memimpin lembaga DPRD. Ya, sekarang sumbernya kan berbeda ini. Sumbernya berbeda, warnanya berbeda, kepentingannya berbeda. Gitu ya. Nah, DPRD ini kan kolektif kolegial, Mas. Bagaimana sulitnya, bagaimana dinamika dan trik ya dalam mengemas, mengkomunikasikan persepsi yang berbeda-beda dan macam-macam ini bisa menjadi satu, menjadi kebijakan bersama. Nah, ini kan ada tantangan tersendiri untuk di internal DPRD untuk bagaimana mengambil sebuah kebijakan untuk perbaikan-kebaikan masyarakat Kota Batam. Ini nggak gampang. ya, orang menganggap sebagai stempel saja bagi pemerintah kota. Apa tuh tanggapan ketua gimana, Tak Nur nih soal tanggapan? Saya pikir tidak seperti itu karena setiap kebijakan kita dengan pihak pemerintah Kota Batam, baik itu berupa peraturan daerah maupun peraturan daerah APBD, itu kan kebijakan-kebijakan kita. Itu juga ada dinamikanya, Mas, ada prosesnya, pembahasannya itu juga tidak serta-merta gampang dan mudah, gitu kan. Jadi ada dialektika ada juga ya. Ada dialognya, ada dasarnya. Makanya kembali kepada dasarnya. Nah, saya pikir untuk memimpin sebuah lembaga DPRD yang kepimpinannya adalah kolektif kolegial dan keputusannya adalah keputusan bersama, itu tidak mudah. Nah, perbedaannya kalau kita minta eksekutif, kebijakan wali kota itu akan dituruti oleh seluruh segenap jajarannya sampai di tingkat lurah. Tapi kalau di DPRD nggak gampang. Seorang ketua pun tidak mampu bisa mempengaruhi, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tetap semua apapun yang mau kita ambil itu perlu didiskusikan, itu perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Atau musyawarahnya itu sudah sangat dinamis. Betul. Dan ada tantangan tersendiri, gitu. Karena itu yang saya katakan, memimpin DPRD walaupun seorang ketua DPRD pun setiap kebijakannya itu bisa dibantah, gitu loh. Tidak harus diturutin gitu. Tapi itu masih dalam proses untuk mengambil kebijakan ya. Jadi kalau begitu amanah ketua itu apa, jadi bangga atau jadi rasa gimana tuh kalau sebenarnya seperti tadi? Ya, saya pikir ini di sini memang harus ada kejelian kita berpikir dan kelapangan dada kita, dan karena memang sistem pengambil kebijakan keputusan di DPRD ini memang tidak bisa sendiri. Nah, ada proses untuk mengarahkan ke satu tujuan, ke satu titik tujuan. Itu perlu, namanya partai, namanya juga lembaga politik. Perlu ada pendekatan emosional, pendekatan teori, pendekatan sosial. Itulah gambaran-gambaran itu yang harus diure untuk sama-sama bisa diterima oleh seluruh anggota DPRD. Justru dengan ademnya ini berarti ini tanda kesuksesan dalam memimpin nih berarti ya? Loh iya, karena bagaimana kalau di internal saja tidak solid, di internal lembaga DPRD tidak kompak, bagaimana kita bisa mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan umum? Apa sih nilai dan apa sih bangganya dan maknanya kalau kita dengan eksekutif itu berantem terus? Pembangunan malah nggak lancar. Baik, Cak. Ya kan, dan orientasi kita untuk rakyat, orientasi kita untuk kepentingan masyarakat Kota Batam. Nah, coba bayangkan saja kalau misalkan kita apapun program perencana dari pemerintah kota, terus kemudian kita patahin, terus kita nggak setuju, terus terkesan kita berhadapan, kan yang jadi korban masyarakat kita, dan itu tidak mungkin.